Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rindiani. Di sini saya akan menjelaskan cara menyusun studi kelayakan bisnis dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Studi kelayakan adalah penelitian menyeluruh dan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya sebuah gagasan bisnis. Sebelum melakukan riset ini, ada baiknya pebisnis mempertimbangkan posisi perusahaan karena bagaimanapun kegiatan tersebut tidak hanya memerlukan waktu panjang, namun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Faktor itu dikarenakan banyaknya aspek yang akan dibahas, misalnya saja aspek sosial, lingkungan, dan masih banyak lagi. Ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun studi kelayakan bisnis sebagai berikut. 1. Lakukan analisis awal. Mulailah dengan menguraikan rencana Anda. Anda harus fokus pada kebutuhan yang tidak terlayani pasar di mana permintaan lebih besar daripada penawaran, dan apakah produk atau layanan memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian, Anda perlu menentukan apakah rintangannya terlalu tinggi untuk diselesaikan, yaitu terlalu mahal, tidak dapat memasarkan secara efektif, dan lain-lain. 2. Siapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan. Langkah ini mengharuskan Anda untuk bekerja mundur. Mulailah dengan apa yang Anda harapkan dari pendapatan proyek dan kemudian investasi apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Ini adalah dasar dari laporan laba rugi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan di sini termasuk layanan apa yang diperlukan dan beberapa biayanya, penyesuaian apapun terhadap pendapatan seperti penggantian biaya dan lain-lain. 3. Lakukan survei pasar atau lakukan riset pasar. Langkah ini adalah kunci keberhasilan studi kelayakan Anda. Jadi buatlah selengkap mungkin. Sangat penting bahwa jika organisasi Anda tidak memiliki sumber daya untuk melakukan yang tepat, maka menguntungkan untuk menyewa perusahaan luar untuk melakukannya. Riset pasar akan memberi Anda gambaran paling jelas tentang pendapatan yang secara realistis dapat Anda harapkan dari proyek. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah pengaruh geografis pada pasar, demografi, analisis pesaing, nilai pasar, dan apa yang akan menjadi bagian Anda dan apakah pasar terbuka untuk ekspansi, yaitu tanggapan terhadap penawaran Anda. 4. Rencanakan organisasi dan operasi bisnis. Setelah dasar dari langkah-langkah sebelumnya telah diletakkan, saatnya untuk mengatur organisasi dan operasi dari usaha bisnis yang direncanakan. Ini bukan usaha yang dangkal dan luas, ini harus menyeluruh dan mencakup biaya awal, investasi tetap, dan biaya operasi. Biaya ini mencakup hal-hal seperti peralatan, metode marketing, real estate, personal, ketersediaan pasokan, overhead, dan lain-lain. 5. Siapkan neraca hari pembukuan. Ini termasuk perkiraan aset dan kewajiban yang harus seakurat mungkin. Untuk melakukan ini, buat daftar yang mencakup item, sumber biaya, dan pembiayaan yang tersedia. Kewajiban untuk mempertimbangkan adalah hal-hal seperti sewa atau pembelian tanah, bangunan, dan peralatan, pembiayaan untuk aset dan piutang. 6. Tinjau dan analisis semua data. Semua langkah ini penting, tetapi tinjauan dan analisis sangat penting untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada yang memerlukan perubahan atau penyesuaian. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk melihat pekerjaan Anda untuk terakhir kalinya.
periksa kembali langkah Anda sebelumnya, seperti laporan laba rugi dan bandingkan dengan pengeluaran dan kewajiban Anda. Apakah masih realistis? Ini juga merupakan waktu untuk memikirkan resiko, menganalisis dan mengelola, dan membuat rencana darurat apapun. 7. Pisahkan keputusan yang bisa Anda lakukan dan mana yang tidak. Anda sekarang berada di titik untuk membuat keputusan tentang apakah proyek itu layak atau tidak. Kedengarannya sederhana, tetapi semua langkah sebelumnya yang kami tuju ke momen pengambilan keputusan ini. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat pilihan biner itu adalah apakah komitmen itu sepadan dengan waktu, tenaga, dan uang, dan apakah itu selaras dengan tujuan, strategis, organisasi, dan aspirasi jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.